Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi tauhid dari kitab Tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah taala beserta syarah dari kitab tauhid ini. Yang sekarang ini kita sampai kepada bab ke-8, yaitu bab tentang ruqyah. Dibawakan bab ini oleh Syekh Muhammad Tamimi, yaitu dengan lafaz bab minar ruqa wat tamaim, bab tentang ruqyah dan tamimah. Nah, di sini tidak langsung dihukumi oleh Syekh Muhammad Tamimi sebagaimana bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya itu apa? Bab sebelumnya dikatakan oleh Syekh Muhammad Tamimi babun minasyirki, gitu ya. Bab termasuk dari perbuatan syirik. Nah, ini yakni langsung Syekh Muhammad Tamimi menghukumi bahwa memakai gelang, benang atau semisalnya dalam rangka menangkal mara bahaya, musibah atau penyakit atau menolaknya, maka langsung dihukumi oleh Syekh Muhammad Tamimi termasuk dari perbuatan syirik, kan begitu. Bab termasuk dari perbuatan syirik, memakai gelang, benang dan seterusnya itu. Nah, ini judul dari bab yang sebelumnya, judul dari bab yang ke-7. Adapun bab yang ke-8, beliau hanya mengatakan bab minar ruqa wat tamaim, bab tentang ruqyah dan tamimah. Jadi tidak ada ya lafaz yang menghukumi bahwa ini termasuk syirik. Yakni kita katakan bahwa bab ke-8 ini dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah taala karena beliau ingin menjelaskan bahwa tidak semua ruqyah itu menjurus kepada syirik. Itu maknanya begitu. Artinya apa? Ruqyah itu ada yang dibenarkan oleh syariat, ada yang dibenarkan oleh syariat, ada pula yang tidak dibenarkan. Nah, inilah yang ingin dijelaskan oleh Syekh Muhammad Tamimi, bahwa ruqyah itu bermacam-macam. Yang namanya ruqyah ada beberapa macam. Ya, ada yang dibenarkan oleh syariat, ya, ada yang syar'i. Nah, ada pula yang tidak dibenarkan oleh syariat agama yang mulia ini. Nah, inilah yang beliau ingin jelaskan pada bab ke-8 ini. Nah, sebelumnya kita akan jelaskan terlebih dahulu apa itu ruqyah. Ya, ini sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Ruqyah begitu ya. Ruqyah adalah bacaan. Ya, makna ruqyah itu adalah bacaan. Apakah diambil dari Al-Qur'an atau dari doa Nabi SAW, ataupun dari yang lainnya, ataupun dari yang lainnya. Nah, ini makna ruqyah. Jadi ruqyah itu adalah bacaan, ya, yang dibaca oleh seorang untuk orang lain begitu. Nah, kemudian berkaitan dengan ruqyah itu sendiri ada dua macam. Yang pertama, ruqyah syar'iyah. Ini ruqyah yang dibenarkan, yang disyariatkan oleh agama yang mulia ini. Ya, ini yang pertama. Ruqyah yang kedua kebalikannya, ghair syar'iyah, yang tidak syar'i, yang tidak dibenarkan oleh agama yang mulia ini. Nah, sekarang kita jelaskan dulu satu persatu. Ruqyah yang pertama apa tadi? Ruqyah yang syar'i, yang dibenarkan oleh agama ini, yaitu bacaan yang diambil dari ayat Al-Qur'an atau dari doa Nabi SAW, ya, yang diperuntukkan kepada orang lain atau ya diri si peruqyah itu sendiri. Ya, diperuntukkan untuk diri si peruqyah, ya, atau untuk orang lain yang memerlukan karena sakit atau yang semisal. Ya, karena sakit ya atau yang semisal, ya, sakit secara fisik atau yang semisal begitu. Nah, inilah berkaitan dengan
ruqyah syar'iyah, ruqyah yang dibenarkan, ya. Kemudian yang kedua adalah ruqyah ghair syar'iyah, ruqyah yang tidak dibenarkan secara syariat, seperti ya bacaan-bacaan yang dibaca oleh ya dukun atau tukang ramal atau sihir atau penyihir gitu ya, atau yang semisal yang memang tidak jelas apa bacaannya, tidak jelas apa yang dibaca, ya mulutnya komat kamit, dia membaca suatu namun bagi kita yang mendengar tidak jelas apa yang dibaca. Kalaupun jelas terdengar, kita pun tidak paham apa itu yang dibaca itu, ya. Atau terkadang di antara mereka ini mencampur aduk antara bacaan dari Al-Quran dicampur dengan mantra-mantra mereka. Dicampur dengan apa? Mantra-mantra mereka, ini bacaan-bacaan ya ala dukun atau ala penyihir misalnya, ya. Nah inilah berkaitan dengan ruqyah ghair syar'iyah yang tidak dibenarkan oleh syariat, yang tentunya menjurus kepada syirik. Menjurus kepada apa? Syirik, kan begitu. Nah inilah ya yang kita lihat dari keterangan dari para ulama bahwa ruqyah itu ada dua, ya, ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i, kan begitu. Baik. Kemudian pembahasan yang berikutnya berkaitan dengan masalah ruqyah, bahwa ruqyah ini adalah hak setiap muslim. Artinya apa itu? Setiap muslim bisa meruqyah dirinya sendiri ataupun meruqyah orang lain. Ya, ini hak setiap muslim. Bukan hak pada sebagian orang saja, tidak. Jadi ruqyah ini bukan hak sekelompok orang, bukan. Setiap muslim yang bisa baca Al-Quran, bisa baca Al-Fatihah, bisa baca An-Nas, Qulhu, Al-Falaq, ayat kursi dan lain sebagainya, maka dia berhak untuk meruqyah dirinya sendiri atau meruqyah orang lain, kan begitu ya, meruqyah orang lain. Jadi ini yang perlu difahami ini ya, tidak ada kelompok khusus yang mengklaim bahwa ruqyah itu milik kami misalnya, atau hak kami misalnya, nggak ada. Ini hak setiap muslim. Setiap muslim berhak untuk meruqyah diri sendiri atau orang lain, yakni dalam hal ini orang lain adalah keluarga. Ya, keluarga ya, ini misalnya suami sakit, istri yang meruqyah. Istri sakit, suami yang meruqyah. Anak sakit, ya, orang tua yang meruqyah. Orang tua sakit, anak yang meruqyah, kan begitu. Boleh. Seperti ini boleh, silakan, tidak ada masalah. Ya. Jadi hak setiap muslim. Kemudian yang berikutnya lagi berkaitan dengan ruqyah, bahwa ruqyah ini tidak boleh dijadikan sebagai ya mata pencaharian. Tidak dibenarkan untuk dijadikan sebagai mata pencaharian. Nah ini harus difahami bahwa tidak ada dari keterangan salafus salih bahwa ada di antara sahabat misalnya ia menjadikan ruqyah ini sebagai mata pencaharian, tidak ada sama sekali. Nah ini yang kita lihat dari as-salafus salih, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada penjelasan dari buku atau syarah dari kitab tauhid ini tentang bab yang ke-8. Dikatakan di sini oleh penulis, dalam bab ini demikian juga dalam beberapa bab setelahnya adalah kelanjutan dari penyebutan perkara-perkara yang bisa merusak akidah tauhid, merusak akidah atau tauhid, begitu ya. Maka di sini akan dijelaskan tentang ruqyah dan tamimah yang mengandung kesyirikan. Nah tadi kita katakan ya, ruqyah ghair syar'iyah, yang tidak sesuai dengan syariat, yang menjurus kepada syirik, kan begitu. Adapun ruqyah syar'iyah yang sesuai dengan syariat, ini dibenarkan. Ini dibenarkan. Nah, jadi pada dasarnya dari bab ke-7 yang telah kita ambil dahulu,
seterusnya sampai bab-bab seterusnya itu yakni Syekh Muhammad Tamimi ingin menjelaskan kepada kita bentuk-bentuk kesyirikan, jenis-jenis kesyirikan, macam-macam kesyirikan, apakah itu dari lisan yakni ucapan, atau keyakinan, ataupun perbuatan, ya, ataupun seluruhnya. Maka kita akan dapati nanti contoh-contoh macam-macam syirik, ya, yang ada pada bab ke-7, ke-8 dan seterusnya nanti. Nah, inilah yang akan kita jumpai pada kitab tauhid ini, ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi, hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya. Dikatakan di sini, annahu kana ma'a Rasulillah sallam fi ba'di asfarih fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladah min watarin aw qiladah illa quti'at. Dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari, semoga Allah meridainya, dikatakan bahwa ia pernah bersama Rasulullah SAW dalam salah satu perjalanan atau safar beliau. Beliau mengutus seorang utusan untuk mengumumkan supaya tidak terdapat lagi di leher unta kalung dari tali busur panah atau kalung apapun kecuali harus diputuskan, ya, diputuskan, dihilangkan gitu ya. Nah, inilah berkaitan dengan keterangan dari sahabat yang mulia Abu Bashir Al-Ansari. Ya, kita lihat pertama bahwa Nabi SAW, ya, yakni mengadakan safar bersama para sahabat. Dan perlu diingat, ketika seorang, ya, melakukan safar, maka akan terlihat, ya, watak aslinya, sifat aslinya, ya, karakter aslinya, ya, ini akan terlihat. Maka kalau seorang ingin mengetahui bagaimana sifat asli seorang, ajak dia safar. Ini yang pertama. Atau yang kedua, kalau kita ingin melihat sifat asli seorang, ya, karakter seorang itu yang aslinya bagaimana, ajak muamalah maliyah, muamalah harta dengan orang itu. Kita ingin melihat, tentunya kita ingin mengetahui sifat asli orang ini bagaimana, ya, ini kita bisa bermuamalah dengannya, muamalah harta dengannya, baru akan terlihat sifat asli orang tersebut berkaitan dengan muamalah harta ini, ya. Apakah dia meminjam misalnya, atau kita pinjamkan, atau bagaimana, ya, atau berbisnis dengannya misalnya, ya, kita akan melihat bagaimana sifat asli dari orang itu akan terlihat pada saat, ya, ini dalam sisi, ya, muamalah, ya, harta tadi. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali di sini kepada hadis Abu Bashir Al-Ansari, Nabi yang mulia SAW mengutus utusan. Nah, ini posisi Nabi sebagai apa ini? Sebagai kepala pemerintah, sebagai kepala pemerintah, sebagai penguasa. Maka berhak penguasa atau pemerintah untuk mengutus utusan yang, ya, tujuannya adalah atau misinya adalah memberantas kesyirikan. Memberantas apa? Kesyirikan. Nah, ini diantaranya. Ini diantaranya seperti ini. Nabi SAW mengutus satu utusan, ya, yang memerintahkan kepada siapapun dari orang-orang yang dijumpai di Jazirah Arab ketika itu, yang masih mengalungkan benang ataupun yang semisal, ya, tali busur panah misalnya, dikalung di leher unta, dalam pengertian, ya, ini memiliki keyakinan bahwa kalung tersebut, tali busur tersebut bisa menyelamatkan
si unta ini dari mara bahaya, dari musibah, dari penyakit dan lain sebagainya. Nah, ini syirik. Maka seperti ini harus diselesaikan, harus disingkirkan, harus dihilangkan yang seperti ini. Nah, inilah yang kita lihat dari pemerintahan terbaik yang ada di masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi yang mulia sebagai pemerintah, sebagai penguasa, sebagai kepala negara ketika itu ya memberikan arahan kepada utusannya untuk dapat memberantas berbagai macam kesyirikan, di antaranya yang ada di masa itu. Yang ada di masa itu seperti ya orang-orang ya masih meyakini ya memakaikan benang atau tali busur panah di leher kendaraan, unta, kuda atau yang semisalnya, kan begitu ya, dalam rangka apa? Menyelamatkan hewan tersebut, kendaraan tersebut dari musibah, dari penyakit dan lain sebagainya. Maka inilah ya yang kita lihat dari usaha Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk menutup celah-celah kesyirikan, untuk menutup pintu-pintu kesyirikan di masa itu ya. Nah, ini berkaitan dengan sayangnya Nabi terhadap umat ini, bil mu'minina raufur rahim, kata Allah, yakni terhadap orang-orang beriman sangat sayang, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk sayangnya Nabi kepada umat ini, beliau ingin menutup celah-celah kesyirikan, pintu-pintu kesyirikan ya, atau jalan-jalan yang mengarah kepada kesyirikan. Baik, kita lihat syarah dari hadis yang mulia ini. Dikatakan dahulu jika tali busur sudah usang, maka orang-orang jahiliyah menggantinya dengan yang baru, dan tali yang usang itu dikalungkan di leher hewan dengan disertai keyakinan bahwa perbuatan demikian dapat menolak ain, yakni penyakit dari pandangan mata yang dengki ya dari hewan tersebut. Jadi ini tujuan mereka, memakaikan tali busur ya, tali panah yang telah lama itu, yang telah usang itu ya, yang sudah patut untuk diganti begitu ya, dikalungkan di leher unta atau yang semisal dalam rangka tadi ya, memiliki keyakinan tadi. Maka Nabi SAW memerintahkan mereka supaya menghilangkan atau memutusnya. Hal ini sebagai usaha beliau terkait pemberitahuan kepada mereka bahwa tali busur tidak bisa menolak atau mencegah suatu apapun juga. Jadi apa hubungannya? Jadi, nah ini kalau kita bertanya ya kepada orang-orang yang berbuat syirik seperti tadi, apa hubungannya antara tali busur dengan penyakit? Apa hubungannya? Kan tidak ada hubungan sama sekali. Ya, tidak ada sebab akibat, kan begitu. Tidak ada hubungannya sama sekali. Apa hubungannya? Ya kan? Nah, ini yang perlu diberikan kepada orang-orang, kepada mereka yang masih barangkali punya keyakinan seperti ini. Dan sudah kita jelaskan pada kajian terdahulu ya, sebagian orang ya mungkin juga masih bisa kita lihat di negeri kita ini, di sebagian wilayah negeri kita ini masih ada di antara orang tua memakaikan kepada anaknya itu ya benang hitam atau yang semisal dalam rangka apa? Ya, tercegah dari penyakit atau mara bahaya atau musibah atau apapun juga. Dan ini keyakinan yang tidak benar, keyakinan yang rusak, yang mengarah kepada syirik seperti ini. Ya, baik. Sekarang kita lihat faidah dari dalil ini. Pertama, menggantungkan tali busur ataupun panah, ya tali panah, untuk menghilangkan bala atau dijadikan alat penangkal, hukumnya ialah sama dengan menggantungkan jimat. Nah, ini memang jimat, memang jelas. Ini sama dengan jimat. Memang ini jimat yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah, diyakini oleh orang-orang musyrikin bahwa itu jimat, kan begitu. Ya. Yang kedua, membatalkan keyakinan
bahwa kalung yang dikenakan manusia apapun jenisnya bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya, ya, bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya. Nah, ini dia ya. Yang ketiga, menghilangkan kemungkaran. Ini merupakan kemungkaran yang paling tinggi. Syirik adalah kemungkaran yang paling besar, kan begitu. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kemudian yang keempat, berdakwah menyampaikan kepada orang-orang berbagai perkara yang bisa menjaga akidah atau tauhid mereka. Nah, ini usaha Nabi ya. Berkaitan dengan apa? Usaha Rasul untuk menjaga akidah umatnya. Menjaga akidah ya umatnya ini agar mereka tidak terjerumus kepada syirik, kan begitu? Atau agar mereka faham bahwa perbuatan seperti itu adalah syirik, jangan dilakukan. Nah, itu yang harus difahami ya oleh umat ini, bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada umat ini. Bil mu'minina raufur rahim. Nah, jadi kalau kita lihat ya, jika ada orang ya mengetahui perbuatan syirik lalu mendiamkan saja orang berbuat syirik, ini tergolong sayang atau tidak seperti ini? Mendiamkan orang berbuat syirik? Nah, tentu tidak dikatakan sebagai orang yang sayang kepada orang lain ya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan apa dalam hadis yang mulia yang sering kita dengar, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khairi. Yani tidaklah sempurna iman antara kalian hingga ia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana kebaikan itu ada pada dirinya. Lihat, ini kalau orang sayang kepada saudaranya, maka dia pun ingin agar saudaranya itu faham tauhid sebagaimana yang ia fahami. Ia senang kalau saudaranya itu menjauhkan syirik sebagaimana ia pun menjauhkan kesyirikan, kan begitu. Nah, itu dianggap yang sempurna imannya. Sempurna iman orang seperti itu. Kalau menginginkan kebaikan ada pada orang lain sebagaimana kebaikan itu ada pada dirinya. Iya kan? Nah, ini yang dinyatakan oleh Nabi yang mulia, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khairi. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ya kepada dalil yang kedua. Hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sungguhnya jampi-jampi, yakni ruqyah, jimat atau tamimah, dan tiwalah ini ada yang mengartikan pelet ya, adalah syirik. Adalah apa? Syirik. Nah, ini keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ya kesyirikan yang Nabi sebutkan dalam hadis yang mulia ini. Yang pertama ruqyah, yaitu ruqyah yang bagaimana? Ruqyah yang bagaimana? Ruqyah yang tidak sesuai dengan syariat, sebagaimana ruqyah atau jampi atau bacaan yang dibaca oleh dukun atau paranormal atau tukang sihir, ya kan? Ya, atau yang semisal yang mereka mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, atau mantra-mantra mereka yang mereka baca itu tidak kita fahami apa ya bunyinya, apa maknanya, kita nggak faham. Nah, ini yang dimaksud oleh Rasul. Ini yang dimaksud oleh Rasul bahwa ruqa atau ruqyah atau jampi atau bacaan tersebut adalah syirik, yaitu yang tidak syar'i. Paham ya? Jadi jangan dicampur adukkan ini
Jangan dicampur adukkan antara ruqyah syariah dengan ruqyah yang tidak syariah begitu. Nah, kemudian yang kedua Nabi sebutkan di sini tamimah dalam bentuk jamak tamaim. Tamim atau jimat itu jelas. Ini sudah kita lewatkan pada pembahasan yang kemarin tentang bab yang ketujuh begitu. Dan yakni atiwalah, yaitu pelet, artinya yakni perbuatan atau bacaan yang dibaca oleh seorang untuk orang lain agar ia segera mencintainya, atau memusuhinya. Nah, ini kata Nabi yang mulia adalah syirkun, perbuatan syirik, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalam syarah ada keterangan dibawakan hadis Nabi yang lain di mana Nabi mengatakan la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Ruqyah itu tidak apa-apa selama tidak mengandung kesyirikan. Tidak mengandung kesyirikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tadi sudah kita jelaskan tentang ruqyah itu sendiri apa. Tamimah juga sudah kita jelaskan. Begitu pula dengan atiwalah, yakni pelet, sudah dijelaskan Nah, sekarang kita melihat kepada faedah. Nah, sebelum kita melihat kepada faedah, di sini ada faedah tersendiri dari sabda Nabi yang mulia, di mana Nabi itu kalau bicara singkat padat. Nabi itu bicaranya singkat padat, tidak bertele-tele. Tidak boros kata-kata. Nabi langsung mengatakan inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Udah. Selesai. Enggak perlu panjang lebar Nabi berbicara, maka ini bagian dari apa? Bagian dari apa ini? Disebut apa oleh para ulama? Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Ucapan Nabi singkat padat, banyak terkandung pelajaran berharga di dalamnya. Disebut dengan apa? Jawami'ul kalim. Makanya ucapan Nabi yang ditiru oleh para sahabat, ditiru oleh para salafus salih, sehingga para ulama mengatakan bahwa ucapan salafus salih itu ucapan-ucapan yang penuh berkah, yang penuh barokah. Kenapa itu? Karena ucapan-ucapan mereka singkat padat. Ucapan-ucapan mereka itu singkat padat, banyak mengandung pelajaran berharga di dalamnya, tidak bertele-tele, tidak seperti ucapan orang di zaman sekarang. Kalau ini perbandingan, ini perbandingan antara tulisan ulama di masa dahulu dengan di masa sekarang ini, tulisan kontemporer ini di zaman sekarang ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, kalau kita baca buku di zaman sekarang, ditulis orang di zaman sekarang begitu satu halaman penuh kita baca, itu paling yang sangat-sangat yang dikatakan intinya satu baris. Intinya cuma satu baris. Tapi sepertinya kok panjang sekali. Panjang sekali pembahasannya atau bicaranya itu panjang sekali satu halaman, padahal intinya cuma satu baris. Nah, inilah berkaitan dengan ucapan orang dari zaman dahulu, ulama salaf di zaman dahulu, ucapan mereka singkat padat, banyak mengandung pelajaran berharga di dalamnya. Baik, kita lihat faedah. Yang pertama, penjagaan akidah dari hal-hal yang merusak, walaupun perusak akidah itu banyak dilakukan orang, banyak dilakukan oleh orang. Jadi penjagaan akidah dari hal-hal yang merusak. Nah, ini bagian dari usaha Nabi untuk menutup celah-celah syirik, jalan-jalan menuju kesyirikan. Dan sekali lagi, ini bagian dari
kasih sayang Nabi kepada umat ini Nabi kabarkan. Ya kan? Nabi apa? Kabarkan. Kenapa itu? Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi yang mulia. Apa kata Nabi? Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum 'anil nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada ajaran yang tertinggal, kata Nabi. Lihat, kata Nabi, tidak ada ajaran Islam yang tertinggal, yaitu yang dapat mendekatkan kalian ke surga, yang dapat menjauhkan kalian dari siksa neraka, melainkan sudah dijelaskan. Nah, ini termasuk yakni perbuatan-perbuatan syirik yang mengarah kepada pintu neraka. Nabi sudah jelaskan. Nabi sudah jelaskan, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, kata Nabi. Ya. Nah, ini contoh keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi telah menjelaskan segala sesuatunya itu. Baik. Kemudian yang kedua, haramnya ruqyah yang mengandung kesyirikan, dan hal itu bisa mengantarkan kepada syirik besar. Mengantarkan kepada apa? Syirik besar. Ya, sekali lagi, ya, yakni apa yang Nabi peringatkan kepada umat ini, ya, ini dapat mengarah kepada syirik besar. Seperti tadi, ya, jampi atau mantra yang enggak jelas, ya, jimat bahkan atau pelet, itu semua dapat mengarah kepada syirik besar. Ya, dapat mengarah kepada syirik besar, wal'iyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian yang ketiga, haramnya tamimah jimat. Yang keempat, haramnya tiwalah, pelet, dan termasuk syirik. Ya, termasuk dari perbuatan syirik. Ya, wal'iyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, kemudian kita lanjut kepada dalil yang berikutnya dari Abdullah bin Ukaim rahimahullah secara marfu. Kalau dikatakan marfu, marfu ini terangkat, ya, terangkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa menggantungkan suatu barang dengan anggapan barang itu punya manfaat atau dapat melindungi diri, niscaya dia akan dibiarkan bergantung kepadanya. Ya, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Jadi barang siapa menggantungkan jimat, begitu ya, percaya bahwa jimat itu dapat memberikan manfaat, menolak bahaya, dapat menghindari dari musibah, malapetaka, dari penyakit dan seterusnya. Ini kalau orang percaya dengan jimat, ya, apapun bentuknya, apapun bentuknya jimat itu, apakah terbuat dari batu, dari kayu, dari besi dan lain sebagainya, percaya dengan keyakinan rusak seperti itu, apa kata Nabi? Wukila ilaih, diserahkan kepada jimat itu sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala berlepas diri. Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari, ya, orang yang berbuat syirik, ya, dan kesyirikannya itu, dari pelaku kesyirikan dan perbuatan syiriknya. Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dan diserahkan hidupnya kepada jimatnya itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini adalah peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik, syarat dari hadis ini, barang siapa yang bergantung kepada suatu, yakni jimat, baik itu berupa ketergantungan hati atau perbuatan maupun keduanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasrahkan dia kepada tempat ketergantungannya tersebut, yakni kepada jimatnya itu. Maka barang siapa bergantung kepada Allah dalam menunaikan kebutuhannya, bersandar kepadanya serta menyerahkan urusannya kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya, ya, mendekatkan segala yang jauh dan memudahkan segala yang susah. Makanya dalam surat Al-Ikhlas
Apa kata Rabbul Alamin? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Apa itu artinya? Kita hanya bergantung kepada Rabbul Alamin, Zat yang Maha Perkasa, Zat yang Maha Kaya, Zat yang Maha Sempurna. Bergantungnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak kepada yang lain. Tidak kepada yang lain. Kalau kita bergantung kepada manusia, mungkin kita akan kecewa. Tapi kita bergantung kepada Rabbul Alamin, maka tidak ada kekecewaan. Ya, bergantung kepada Rabbul Alamin, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang diajarkan oleh agama yang mulia ini. Nah, kemudian dikatakan lagi barang siapa, maka barang siapa bergantung kepada Allah dalam menunaikan kebutuhannya, bersandar kepadanya serta menyerahkan urusannya kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya, mendekatkan segala yang jauh dan memudahkan segala yang susah, yang sulit. Sebaliknya, barang siapa bergantung kepada selain Allah atau merasa tenang dengan bersandar kepada ra'yu, pemikirannya sendiri, bersandar kepada akalnya, obatnya, atau bersandar dia kepada tamimah atau jimatnya dan lain-lain, maka Allah akan serahkan orang itu kepada hal tersebut, ini kepada jimatnya itu, sehingga Allah hinakan orang itu tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah telah berlepas diri, ya. Allah berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Allah berlepas diri dari perbuatan syirik, kan begitu. Hendaknya kita juga demikian, pada dasarnya kita hendaknya juga berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik dan kesyirikan. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di sini ya, sungguh hal ini sudah diketahui berdasarkan dalil-dalil dan pengalaman. Dibawakan dalil sini dalam surat At-Talaq. Dalam surat At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh," kata Allah. Barang siapa bertawakal hanya kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya, ini kebutuhannya. Allah Subhanahu wa taala yang akan memenuhi kebutuhannya, keperluannya dalam kehidupan dunianya ini. Nah, ini tentang apa? Tentang yakni keterangan Rabbul Alamin bahwa siapa saja yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala alias bertawakal ya kepada Rabbul Alamin, maka jelas Allah lah yang akan mencukupi kebutuhannya, kehidupannya. Nah, ini yang perlu kita pahami nih, ya. Bahkan kalau kita bertawakal, dan ini bisa kita yakni ambil contoh ya dari hadis Nabi ketika Nabi menyebutkan ya tawakal burung misalnya, yang mana burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali di sore hari dengan perut bagaimana? Ya, kenyang, penuh makanan, perutnya sudah kenyang. Nah, lihat itu berkaitan dengan burung ya, kecil bentuknya, namun ya kebutuhannya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicukupkan oleh Rabbul Alamin apa yang menjadi kebutuhan hidupnya itu. Nah, apalagi bagi orang yang beriman, hendaknya kita yakni bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kembali ya. Maka harus diingat bahwa seorang walaupun ia menjalani sebab-sebab yang syar'i serta dibolehkan, tetapi jangan sampai dia menggantungkan jiwanya kepada sebab tersebut. Bahkan ia harus menggantungkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti seorang pegawai, jika dia menggantungkan hatinya secara penuh kepada gaji yang dia terima tanpa mengingat bahwa Allah lah yang telah mendatangkan ya sebab atau gaji tersebut, maka pegawai itu telah terjatuh kepada kesyirikan. Jadi kalau seorang berkeyakinan sepenuhnya bahwa bosnya itulah yang selama ini memberikan rezeki kepadanya, lihat ya kan, direktur perusahaan itulah yang memberikan rezeki kepadanya, bukan Allah Subhanahu wa taala, jelas ini syirik. Ini adalah
syirik yang seperti ini, wal'iyadzubillah. Hendaknya kita yakini bahwa apa yang diberikan itu datang dari Allah. Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha berkehendak ya untuk memberikan rezeki kepada para hamba ya. Adapun jika dia berkeyakinan bahwa gaji itu hanya sebab semata dan Allah lah yang menjadikan sebab tersebut, dia bersandar hanya kepada Allah, maka ini tidak bertentangan dengan tawakal. Rasulullah SAW dahulu juga menjalani sebab, akan tetapi ketergantungan beliau hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bagaimana? Contohnya bagaimana? Yaitu misalnya ketika perang Nabi pakai baju perang, baju besi. Ya kan? Nabi pakai baju besi. Nah, lihat. Tetap beliau bertawakal kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, bukan kepada baju besi. Ya, meminta pertolongan keselamatan kepada Rabbul Alamin. Ya, namun beliau ada ikhtiarnya, ada usahanya di sini. Ya, dan juga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya, perintahkan kepada orang-orang di masanya itu untuk mengikat hewan tunggangannya, diikat, jangan dilepas. Kalau di zaman dahulu ya seperti unta, kuda atau yang semisal. Ya kalau dilepas ya akan kabur kan gitu, akan lari dia. Nah kalau diikat maka setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita pahami di sini tentang masalah tawakal itu tidak bertentangan dengan yang namanya ikhtiar. Jadi tawakal yang benar itu ada sesudah ikhtiar yang benar. Nah, kalau seorang tawakal saja tanpa ada ikhtiar, ini namanya apa? Namanya apa ini? Udah deh, tawakal aja deh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar diri saja kepada Allah tanpa ada usaha yang benar. Ya nekat namanya. Namanya apa? Nekat yang seperti ini. Ya tidak dikunci kendaraan dan seterusnya, ya terus langsung bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala katanya, maka ini tidak benar. Ini tidak dibenarkan. Baik, sekarang kita lihat faidah. Wajibnya bertawakal kepada Allah Azza wa Jal semata, dan ini tidak bertentangan dengan menjalankan sebab yang dibolehkan, ini ikhtiar yang dibolehkan. Barang siapa berpaling dari Allah dan mencari manfaat dari selainnya, maka dia pasti dihinakan dan tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, larangan bergantung kepada selain Allah. Ya, tidak boleh bertawakal kepada jimat. Yang tadi sudah disebutkan misalnya, bertawakal kepada ya yakni ini dan itu sebagainya, ya bertawakal hanya kepada Allah, ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bertawakal kepada obat yang diminum, kepada dokter yang kita berobat kepadanya, bukan. Bertawakal itu kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib yang keempat, bergantung hanya kepada Allah saja dalam segala urusan. Ya. Yang kelima, bahaya syirik dan akibat buruk yang ditimbulkan. Nah, ditimbulkan syirik ini. Ya. Kemudian yang keenam, balasan itu sesuai dengan amal usaha seorang. Apabila seorang bergantung kepada Allah, ya, maka akan ditolong. Namun bila bergantung kepada selain Allah, maka akan dihinakan. Ya, akan apa? Akan dihinakan. Yang ketujuh, akibat dari suatu perbuatan baik ataupun buruk akan kembali kepada pelakunya. Ya, jadi akibat dari perbuatan yang baik atau buruk gitu ya, akan kembali kepada pelakunya. Ya. Innal aqibata wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik ya akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya wajar kalau jika seorang ya melakukan perbuatan apa saja akan kembali itu kepada dirinya.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Yani barang siapa berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarrah pasti akan melihat balasannya. Dan kebalikannya barang siapa berbuat keburukan walaupun sebesar biji zarrah juga akan melihat balasannya nanti. Ini kalau di akhirat jelas. Di dunia juga seperti itu pada dasarnya. Di dunia juga seperti itu. Jika seorang berbuat kebaikan, bagaimana hatinya? Ya bahagia. Ini lihat balasannya. Itu minimal yang didapat ya di dunia, hatinya bahagia. Tapi kalau seorang berbuat dosa dan maksiat, bagaimana hatinya? Hatinya bagaimana? Sedih atau yang semisal begitu, ya. Maka ini tanda kebaikan yang ada pada hati orang tersebut. Man sarrathu hasanatuh, kata Nabi, wasa'atuh sayyi'atuh fadzalikal mu'min. Nah, ini lihat indikasi orang beriman ya. Indikasi orang beriman, jika ia berbuat kebaikan, hatinya senang, hatinya bahagia. Dan kebalikan kata Nabi, jika ia berbuat keburukan, dosa atau maksiat, lalu hatinya sedih, tidak senang, ya, hatinya menolak, hatinya ya gundah gulana misalnya, itulah tanda orang beriman kata Nabi. Walaupun memang kita lihat ya, kita lihat ada di antara orang berbuat dosa dan maksiat pun ya nih hatinya ya ini mungkin biasa-biasa saja. Ini berarti sudah ya atau hilang sensitivitas ya yakni keimanan yang ada di hatinya itu. Dia tidak merasa kalau dia berbuat ya, hal yang buruk. Hatinya tidak merasa jika ia tengah melakukan hal yang buruk. Jadi keimanannya itu sudah sangat tipis sekali berarti. Ya sudah sangat tipis sekali. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sehingga dia merasa biasa-biasa saja. Merasa biasa-biasa saja jika melakukan perbuatan dosa dan maksiat, ya. Namun sebenarnya hati kecilnya pasti menolak. Hati kecilnya pasti menolaknya. Nah, itu yang perlu kita pahami di sini tentang perbandingan ya antara orang yang jelas-jelas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang keimanannya enggak jelas begitu. Ya. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kepada dalil yang berikutnya lagi. Dalam bab ini tolong ada yang baca. Jamaah yang bawa buku, silakan. Silakan baca. Baca, ada yang bisa baca dalilnya? Ada yang mau baca silakan. Hadis dari sahabat Ruwaifi' radhiyallahu taala an. Silakan, ada yang ingin baca? Ya boleh Pak, silakan Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak. Nabi yang mulia SAW mengatakan kepada sahabat yang mulia ini Ruwaifi' ya. Siapa nama sahabat ini? Ruwaifi'. Apa kata Nabi kepada Ruwaifi'? Ya Ruwaifi', wahai Ruwaifi', la'allal hayata satatulu bik. Semoga Allah panjangkan umurmu. Nah, ini doa Nabi SAW dan benar. Ya, artinya ya Ruwaifi ini diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Artinya bahwa ini hal yang baik ya. Yakni kita mendoakan saudara kita, mendoakan teman kita, atau mendoakan ya tentunya pastilah keluarga kita
ya maka ini perbuatan yang bagus sekali. Sebagaimana contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa ya mendoakan sahabatnya, dan bahkan di antara mereka secara khusus Nabi doakan. Secara khusus Nabi doakan. Seperti ini contohnya. Wahai Ruwaifi', semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurmu. Nah, tentunya umur yang bagus itu yang bagaimana? Umur yang panjang dan apa? Ya, umur yang panjang dan dapat menghiasinya dengan ketaatan, dengan amal soleh lah. Nah, itu sebaik-baik umur. Ya, sebaik-baik umur seperti itu. Nah, kemudian apa kata Nabi kepada sahabat Ruwaifi'? Fa akhbirin nas, kabarkanlah kepada orang-orang. Apa itu? Pertama, anna man aqada lihyatahu. Nah, orang yang mengepang jenggotnya. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok ya di antara orang-orang Arab jahiliyah dahulu mereka mengepang jenggot. Ada alasannya tentu. Ada alasannya. Dan ini bisa kita saksikan di zaman sekarang ada ya. Ada itu. Nah, ini kita katakan kepada orang itu, Pak ini warisan jahiliyah. Berani nggak ngomong begitu? Pak, ya, jangan, ini Bapak mengepang jenggot, ini warisannya orang-orang jahiliyah. Kemudian yang kedua, au taqallada wataran, atau mengikat ya tali busur gitu ya. Au istanja bi raji'i dabbatin aw 'azmin, atau cebok istinja ya dengan kotoran hewan yang sudah kering tentunya, atau tulang ya. Nah, tiga ini apa kata Nabi? Fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bari'um min, sungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berlepas diri dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Artinya apa ini? Perbuatan-perbuatan tadi minal kabair, tergolong dari dosa besar, bukan dosa kecil. Kenapa? Karena Nabi sendiri telah berlepas diri dari perbuatan itu, gitu ya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama Nabi katakan ya, man aqada lihiyatahu, orang yang mengepang jenggotnya. Nah, di antara kaum jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah di zaman dahulu, gitu ya, kaum prianya yang memiliki jenggot dan bisa dikatakan tergolong indah begitu ya, maka mereka akan mengikat atau akan mengepang jenggotnya agar, ini tujuannya, tidak terkena penyakit ain, penyakit dari pandangan mata yang dengki begitu. Sehingga apa? Diikat oleh mereka, dikepang oleh mereka ya, dan ini sudah Nabi larang. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berhusnudzon barangkali di antara kaum muslimin yang melakukan hal ini di zaman sekarang belum tahu ini hadis Ruwaifi. Belum mendengar hadis Ruwaifi. Coba sampaikan. Pasti kaget tuh dengan hadis ini. Kita sampaikan hadis Ruwaifi ini, pasti kaget dia. Oh, begitu ya. Ya, ini kalau fitrahnya masih lurus. Ya, dia pasti menerima itu hadis Ruwaifi. Kalau fitrahnya masih lurus ya, dia akan menerima dengan segera hadis Ruwaifi ini. Nah, inilah sebab ya di antara orang jahiliyah di masa dahulu ya mengepang jenggot. Ya, mengikat jenggotnya agar tidak terkena penyakit apa? Ain. Ya, ini pandangan mata orang yang dengki begitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, taqallada wataron, atau mengikat ya tali busur, apakah di leher binatang ataupun yang semisal, atau tali-tali yang lain lah begitu ya, yang memiliki keyakinan yang sama, bisa menolak bahaya
bisa terhindar dari penyakit dan lain sebagainya begitu. Nah, ini tidak benar. Ini adalah syirik seperti ini begitu. Ya, jadi kalau kita lihat ya, yang pertama jelas dosa besar. Yang kedua, ini dosa besar yang paling besar, yaitu syirik. Dan yang ketiga, kata Nabi, awistanja biroji'i, ya, dabatin aw azmin, atau cebok atau istinja gitu ya, dengan kotoran binatang yang telah kering atau tulang. Nah, ini di zaman dahulu barangkali, atau yang tidak mendapatkan air tidak boleh melakukan yang seperti ini. Kenapa? Karena kotoran hewan ya adalah makanan bagi hewan bangsa jin. Dan tulang, secara umum aja tulang ya, adalah makanan bagi bangsa jin. Tapi nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir untuk menikmati tulang apa. Nggak usah khawatir itu. Nggak usah dihubungkan dengan yang seperti ini. Ya, nggak usah dihubungkan dengan yang seperti ini. Oh, kalau gitu saya nggak bisa menikmati dong daging tulang ayam atau apa begitulah. Ya, yang biasa dimakan begitu, dinikmati. Nggak ada hubungannya. Ya, nggak ada hubungannya seperti ini. Nah, tiga hal ini Nabi sebutkan apa? Bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari ummin, berlepas diri dari perbuatan seperti ini. Artinya apa? Bahwa perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan dosa besar, dan bahkan ada dosa besar yang paling besar tadi, yang mengikat tali busur dengan keyakinan yang macam-macam. Ya, keyakinan yang macam-macam. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita baca di sini syarahnya dari hadis Ruwaifi ya. Dan faidahnya setelah itu, baru setelah itu kepada dalil yang terakhir ya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan bahwa barang siapa yang menggantungkan tali busurnya, biasanya yang sudah ya usang ya, kepada lehernya atau leher binatang, dengan keyakinan hal ini bisa menolak ain, ini penyakit yang berasal dari pandangan mata yang dengki atau keburukan lainnya, maka Nabi SAW berlepas diri dari orang itu. Jelas, Nabi telah berlepas diri dari perbuatan ini ya. Inilah ancaman bagi orang yang menggantungkan tali busur disertai ketergantungan kepada tali tersebut dalam menolak bahaya. Ya, dalam menolak bahaya. Maka lantas bagaimana dengan orang yang menggantungkan dengan bergantung dengan orang-orang salih, para wali, para sunan, para habaib, kiai, tuan guru yang sudah meninggal, dengan meminta ditunaikan hajat kebutuhannya kepada mereka, meminta dihilangkan kesusahannya kepada mereka, mempersembahkan ibadah-ibadah yang lain kepada mereka, seperti menyembelih kurban, nazar, bahkan tawaf di kubur mereka. Jelas perbuatan ini adalah perbuatan syirik. Ini jelas adalah syirik besar ya. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi tidak boleh bergantung kepada orang yang sudah meninggal atau bergantung kepada benda-benda yang tadi diyakini sebagai jimat. Dianggap sebagai apa? Jimat. Nah, ini jelas merupakan syirik ya. Padahal ibadah-ibadah tersebut hak murni Allah, Rabb pemilik langit dan bumi, yang telah datang larangan yang keras dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang tidak boleh mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Hukumnya adalah syirik besar. Ya, maka barang siapa melakukan hal-hal tersebut, ancaman dari Rasulullah SAW ya akan lebih keras lagi. Jadi ini berkaitan dengan larangan ya, dan tentunya kita bisa bersikap dalam hal ini, yaitu kita bersikap ya berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Nah, itulah ya Islam seorang itu seperti itu mestinya. Islamnya seorang itu seperti itu, yaitu ya berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengerjakan kewajiban agama, serta berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya.
Nah, itulah Islam. Islam yang benar. Pada diri seorang hamba ada sikap berlepas diri dari perbuatan syirik dan dari pelakunya sekaligus. Ya, kita nggak ikut-ikutan dari perbuatan syirik, kita pun tidak, ya, yakni ikut kepada pelaku perbuatan syirik tadi. Nah, jadi kita berlepas diri dari semuanya itu. Ya, nah ini baru Islam yang benar, Islam yang sahih seperti itu. Baik, kita lihat sekarang faedah dari hadis ini. Terlihat mukjizat Nabi SAW, yaitu Ruwaifi berumur panjang sesuai dengan pengabaran Nabi yang mulia SAW. Ya, jadi memang ada di antara sahabat khusus, ya, didoakan. Contoh, ya, yakni sahabat Ibnu Abbas, ya, khusus Nabi doakan apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu apa? Ilmu tafsir kepada Ibnu Abbas, ya, turjumanul Quran, penterjemahnya Al-Quran. Atau Nabi doakan kepada Anas bin Malik agar Anas diberi umur panjang, kekayaan yang melimpah atau harta yang melimpah, dan keturunan yang banyak, dan terkabul semuanya itu. Subhanallah, Anas ini umurnya panjang, ya, anaknya banyak, ya, dan hartanya melimpah. Tergolong dari kaum Ansor yang kaya raya. Saking banyak anaknya, dia buat masjid sendiri, kan begitu, untuk, ya, keturunannya itu, anak cucunya itu. Nah, inilah berkaitan dengan, ya, sahabat yang mendapatkan doa khusus dari Nabi SAW. Juga misalnya sahabat yang mulia Ukasyah bin Mihsan yang mendapat doa khusus dari Nabi agar tergolong dari 70.000 dari umat Islam yang nanti masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu doa khusus dari Nabi SAW, ya kan? Dan juga sahabat-sahabat yang lain, ya, sahabat-sahabat yang lain mendapat doa khusus dari Nabi SAW, dan sahabat secara umum juga mendapat doa khusus dari Nabi, doa, ya, umum dari Nabi SAW, ya, yakni mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita lihat lagi haramnya memakai kalung untuk tolak bala, dan ini termasuk syirik. Yang ketiga, wajibnya memelihara jenggot dan memanjangkannya. Memang ada dari hadis dari Ibnu Umar yang sahih juga, yang sahih, boleh jika melebihi genggaman, ya, melebihi genggaman pemiliknya begitu, nah itu boleh dipotong, ya. Namun jika dibiarkan, itu para ulama menjelaskan itu lebih utama, gitu, ya. Kemudian yang berikutnya lagi, yang keempat, haramnya mengikat atau mengepang jenggot. Tidak boleh, karena Nabi yang mulia berlepas diri dari perbuatan seperti ini, gitu, ya. Yang kelima, haram beristinja, ini cebok dengan menggunakan kotoran binatang atau tulang. Ini tergolong dari dosa besar, karena tulang tidak lain makanan saudara kita dari kalangan jin, dan kotoran binatang merupakan makanan bagi binatang jin, gitu, ya. Bagi hewan ternaknya bangsa jin, hewan ternak bangsa jin, gitu, ya. Nah, ini berkaitan dengan, ya, kotoran hewan yang telah kering atau tulang. Nah, kalau di negeri kita, ya, alhamdulillah bahwa, ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang besar bagi negeri ini, ya. Kita tidak kesulitan mendapatkan air, dan Nabi SAW memuji penduduk negeri Kuba karena mereka, ya, beristinja, cebok itu dengan air. Dengan apa? Dengan air. Nah, ini yang dipuji oleh Rasulullah SAW, begitu. Ya, jadi itu yang perlu kita pahami ini. Memang
bangsa Arab di masa dahulu juga tidak mengenal yang namanya kamar mandi atau toilet di dalam rumah, nggak ada. Ya karena apa? Karena di masa mereka dahulu yang namanya toilet atau toilet itu ya, atau tempat buang hajat itu ya di padang pasir. Di mana? Di padang pasir, begitu. Jadi umumnya mereka buang hajat itu di malam hari. Ya di malam hari. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Baik, kemudian kita lihat lagi di sini. Wajib memberitahu manusia apa-apa yang diperintah dan dilarang, serta yang wajib dilakukan atau ditinggalkan. Jadi Nabi, sudah saya katakan tadi, merupakan ya orang yang sangat sayang kepada umat ini, sehingga Nabi beritahukan semuanya. Nabi sampaikan semuanya itu, apa yang diperintah, apa yang dilarang, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, kan gitu. Apa yang jelas tauhid, merupakan tauhid, apa yang ya, syirik, itu Nabi jelaskan semua. Nabi terangkan semuanya itu, tanda sayangnya beliau kepada umat ini. Nah, kemudian hal-hal yang disebutkan dalam hadis ini termasuk dalam dosa besar. Nah, ini diantara definisi dosa besar. Kalau ya ada penjelasan bahwa Nabi berlepas diri, atau ya Allah mengazab misalnya dengan satu azab nanti di akhirat, atau suatu perbuatan yang Allah dan Rasulnya benci misalnya, itu bagian dari definisi dosa besar. Bagian dari definisi dosa besar. Ini perbuatan apa saja ya, atau perkataan apa saja yang Allah dan Rasulnya membencinya, atau perbuatan tersebut yakni mendapatkan hukuman di akhirat, begitu ya, atau Nabi telah berlepas diri darinya, ya, maka itu tergolong dari dosa besar. Ini definisi dosa besar. Artinya kalau selain dari itu semua, maka itu adalah dosa kecil. Nah, gitu ya. Selain dari apa yang tadi disebutkan, berarti itu bagian dari dosa kecil, begitu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang ketujuh ya. Nah, sekarang kita lihat dalil yang terakhir dari bab ini. Silakan para jamaah mempersiapkan diri untuk bersoal jawab agar tidak membuang-buang waktu. Dari sekarang boleh disiapkan pertanyaannya, bahkan ditulis pertanyaannya boleh. Baik, hadis yang terakhir dari Sa'id bin Jubair, bahwasanya suatu ketika ia berkata, "Man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabah atau ka'idli raqabah." Rawahu Waqi'. Barang siapa memutuskan suatu tamimah, ya ini jimat begitu, ini dipakai dari tubuh seorang atau tubuh binatang begitu, maka tindakannya tersebut sama dengan memerdekakan seorang budak. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Waqi'. Walahu an Ibrahim kanu yakrahuna at-tama'ima kullaha min al-Qur'ani wa ghairil Qur'an. Waqi' meriwayatkan pula dari Ibrahim, ya. Nanti bisa dilihat tentang Waqi' ini siapa di bawah ini dalam footnote, ya. Dan begitu juga Ibrahim, ya, An-Nakhai. Waqi' meriwayatkan pula dari Ibrahim, dia menuturkan mereka ini para sahabat Abdullah bin Mas'ud membenci segala jenis tamimah, yakni jimat, baik berasal dari ayat Al-Quran ataupun selain dari ayat Al-Quran Al-Karim. Nah, begini, perlu kita jelaskan sedikit. Sebagian orang memiliki Quran mini, kecil sekali Qurannya itu, ya kan? Kalau kita ingin baca nggak bisa kecuali dengan alat pembesar itu untuk membacanya itu, karena masya Allah kecil sekali tulisannya. Nah, itu dijadikan oleh sebagian orang sebagai jimat, dibawa kemana-mana, dikantongi, ya, dibawa kemana-mana,
atau di antara mereka menuliskan ayat Al-Qur'an ya di kertas misalnya, kemudian dicelupkan seperti teh celup, lalu airnya itu diminum oleh orang yang sakit atau pasien. Nah, ini menurut pandangan yang lebih kuat, ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Yang benar itu jika dibaca. Jika dibaca, dan itulah ruqyah gitu ya. Artinya air yang sudah kita siapkan di gelas, kita dekatkan ke bibir kita ini, kita bacakan Al-Fatihah padanya, An-Nas, Al-Falaq, ya, Al-Ikhlas ataupun yang lainnya. Kemudian kita berikan kepada orang yang sakit ini, boleh seperti ini, boleh. Kalau seperti ini boleh. Tapi kalau tadi ya menulis Al-Fatihah di kertas atau Al-Ikhlas atau An-Nas atau Al-Falaq atau ayat kursi ataupun apa saja dari ayat Al-Quran, lalu dicelup seperti teh celup misalnya, lalu diberikan airnya kepada orang yang sakit, maka ini tidak ada contoh. Seperti ini tidak ada contoh, walaupun mungkin sebagian ulama membenarkan, namun pandangannya lebih kuat ini tidak benar. Tidak ada contoh dari para sahabat yang seperti ini. Ya, tidak ada contoh dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita lihat keterangan. Asar di atas menunjukkan semangat para salafus salih dalam menjaga akidah dari berbagai jenis ya khurafat. Ya, berbagai macam khurafat begitu. Baik, kita dengarkan syarah dari riwayat di atas tadi. Pengabaran bahwa siapa yang melenyapkan suatu dari seorang yang dia gantungkan pada dirinya guna menolak bahaya, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang memerdekakan seorang budak dari perbudakan. Nah, ini kalau di zaman dahulu jelas masih ada budak ya. Masih ada apa? Budak yang kalau kita lihat bahwa budak itu, pengertian budak adalah ya seorang yang didapat dari ya hasil perang, yakni pihak musuh yang kalah, kemudian mereka menjadi tawanan perang, maka otomatis tawanan perang itu adalah budak bagi umat Islam. Jadi itu umumnya budak seperti itu, umumnya budak itu seperti itu. Namun ada juga, memang ada juga diperoleh dari jalur yang lain. Misalnya dia pergi ke pasar budak. Di masa dahulu ada pasar budak. Lalu membelinya. Ya. Atau seorang mendapat budak dari warisan atau hadiah orang lain. Ini bisa di masa dahulu. Dihadiahkan dari orang lain. Contoh, Nabi sendiri, Rasulullah SAW mendapat budak hadiah dari Raja Mesir Al-Muqawqis. Siapa nama budak Nabi ini? Siapa nama budak Nabi ini? Ya, wanita yang menjadi budak Nabi, hadiah dari Raja Mesir Al-Muqawqis. Nama budak ini adalah Maria Al-Qibtiyah. Dan juga Nabi pernah mendapat hadiah budak dari sebahagian istrinya. Ya, budak. Nabi dapat hadiah budak. Ya, budak begitu ya. Nah, ini berkaitan dengan budak. Dari satu sisi mereka jelas manusia sama seperti kita, sama. Namun mereka budak. Ya, ini statusnya budak, bukan orang merdeka. Dan sisi yang lain, mereka itu seperti barang, bisa diperjualbeli, bisa dihadiahkan, diwariskan, ya kan? Nah, itu seperti barang begitu. Dan ya budak ini sudah dihapus. Sudah dihapus, sudah dihentikan ya pada masa raja ya yang mulia Raja Faisal tahun-tahun 70-an. Tahun-tahun 70-an. Jadi Raja Faisal ini mengumumkan kepada orang-orang di kerajaannya, bagi mereka yang masih memiliki budak hendaknya dimerdekakan. Dan
Jika tidak, kerajaan yang akan membeli dan dimerdekakan. Ya sudah, setelah itu tidak ada lagi budak. Tidak ada lagi yang namanya budak. Ya, nah ini berkaitan dengan masalah perbudakan, ini tidak boleh. Yakni seorang memperbudak orang lain, ini tidak dibenarkan. Ya, sebab orang tersebut dengan menggantungkan jimat berarti ia sudah menjadi penyembah syaitan. Jika ia memutusnya berarti ia telah melenyapkan perbudakan terhadap syaitan. Ibrahim An-Nakha'i menceritakan dari beberapa tokoh tabi'in bahwa mereka memutlakkan larangan menggantungkan jimat meskipun tertulis padanya ayat-ayat Al-Quran dalam rangka menutup pintu kesyirikan. Nah ini nggak boleh ya, nggak boleh di antara ayat Al-Quran dijadikan sebagai jimat. Misalnya ayat kursi dipajang, ditempel di pintu rumah. Di pintu rumah, apa tujuannya tuh? Apa tujuannya? Ya macam-macam. Ya tujuannya macam-macam kan begitu ya. Nah ini ada seperti ini, bukan tidak ada. Masih banyak bahkan di antara kaum muslimin melakukan hal seperti ini. Ya, pajang ayat kursi di pintu rumah, ya, seperti itu. Baik. Sekarang kita lihat faidah keutamaan memutus jimat atau menghilangkan jimat atau memusnahkan jimat. Hal tersebut termasuk menghilangkan kemungkaran, membersihkan umat dari kesyirikan. Ya. Yang kedua, pengharaman menggantungkan jimat secara mutlak walaupun ia terbuat dari atau berasal dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, demikian menurut kelompok tabi'in, pendapat ini merupakan pendapat yang paling kuat. Kemudian semangat para salaf dalam menjaga akidah ya umat dari berbagai macam khurafat. Berbagai macam khurafat. Nah, ini masih banyak nih. Berkaitan dengan khurafat yang beredar di negeri kita ini masih banyak. Kenapa? Kenapa masih banyak? Masih diyakini berbagai macam khurafat di negeri kita ini. Kenapa? Karena lemahnya akidah mereka, lemahnya tauhid mereka, sehingga mereka percaya itu dengan khurafat ini, khurafat itu dan lain sebagainya. Percaya betul ya dengan apa yang dikatakan oleh si fulan tentang ini, tentang itu dan sebagainya, dipercayai. Ya, nah ini tidak benar. Nah ini masih banyak sekali lagi di negeri kita berbagai macam hal yang bersifat tahayyul atau khurafat namanya, ya, dikarenakan apa? Lemahnya akidah dan tauhid umat Islam. Ya, kalau yang percaya khurafat atau tahayyul non muslim nggak perlu kita bicara, nggak perlu kita bicarakan. Ya, tapi kalau yang percaya itu adalah seorang muslim, nah ini baru, ya, ini sangat disayangkan. Kalau ada seorang muslim masih percaya dengan adanya tahayyul atau khurafat, ya, dan ini jelas ya, hal yang tidak dibenarkan dan dapat menjurus kepada syirik. Baik, sekarang kita lihat kandungan dari bab ini yang terakhir mengenai kandungan bab ini, yaitu penafsiran ruqyah dan tamimah. Ini sudah kita jelaskan apa itu ruqyah, apa itu tamimah. Kemudian yang kedua penafsiran tentang tiwalah. Ini juga sudah kita jelaskan tentang tiwalah, sihir ya berupa pelet ya atau sihir yang lain-lainnya yang mirip dengan ini gitu ya. Yang ketiga, bahwasanya tiga jenis ini semuanya tanpa terkecuali adalah syirik, termasuk syirik. Yang keempat, sementara ruqyah dengan ucapan yang benar, yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa dari Nabi SAW gitu ya, untuk pengobatan ain atau yang semisalnya, maka ini tidak syirik. Boleh ketika seorang meruqyah dengan membaca ayat Al-Quran atau doa-doa dari Nabi SAW, maka ini dibenarkan dan bukan syirik. Ya, bukan syirik. Yang keenam, mengalungkan tali busur panah
pada leher binatang untuk menangkal atau mengusir penyakit ain, ya juga termasuk dari syirik. Ya, ataupun yang semisal kita lihat di antara orang ya, di kendaraannya, di mobilnya, di motornya, ya melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya kan gitu. Nah, ini syirik. Ini adalah syirik. Tidak benar yang seperti ini. Atau dengan ritual-ritual yang lain. Dengan apa? Ritual-ritual yang lain ya, agar terhindar dari mara bahaya. Ini pun syirik. Tidak benar. Ya, tidak dibenarkan. Ya, disiram misal dengan ya yakni kembang misalnya, ya dengan 7 rupa kembang dan sebagainya agar terhindar dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari musibah. Makanya juga jelas ini adalah syirik yang seperti ini. Ya. Kemudian yang ketujuh, ancaman berat bagi orang yang mengenakan kalung dari tali busur panah itu dengan keyakinan tadi, keyakinan yang macam-macam tadi dapat menghilangkan musibah, penyakit, mara bahaya. Jelas ini adalah kesyirikan. Dan yang terakhir yang 9, yang ke-8 dulu. Keistimewaan pahala untuk orang yang memutuskan tamimah dari tubuh seorang. Nah, ini kalau bisa ya, atau tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya, dari penguasa, dari pemerintah bahkan, maka ini bagus sekali seperti ini. Dan yang terakhir yang 9, perkataan Ibrahim An-Nakha'i di atas tidak bertentangan dengan perbedaan pendapat yang disebutkan sebelumnya, karena yang dia maksudkan ialah para sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, para sahabat dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini berkaitan dengan bab yang ke-8 tentang apa tadi? Tentang ruqyah dan jimat. Kalau secara khusus jimat telah kita terangkan pada bab sebelumnya, bab ke-7. Nah, ini lebih kepada ruqyah sebenarnya, bacaan atau mantra begitu. Ada yang dibenarkan oleh syariat, ada yang tidak dibenarkan oleh syariat agama ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan. Jika ada pertanyaan dari jamaah dari apa yang kita bahas di pagi hari ini, dari bab yang ke-8 boleh, atau bab-bab sebelumnya juga boleh, atau secara umum dari tauhid atau akidah dipersilahkan.